Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Hidayat Putra Masok, NIM 1871041069, akan melanjutkan materi mengenai komunikasi organisasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya di video sebelumnya. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian hambatan-hambatan komunikasi organisasi. Nah, salah satu komponen komunikasi yang dapat mengganggu jalannya proses komunikasi adalah adanya gangguan atau noise. Gangguan atau hambatan komunikasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai gangguan dan hambatan dalam komunikasi antara komunikator dan komunikate atau penerima pesan. Komunikasi dapat dikatakan tidak berhasil apabila pesan yang dikirimkan mengalami sedikit distorsi. Nah, apapun itu, ada beberapa yang berupa fisik, psikologis atau manusiawi, budaya, linguistik, teknis, mulai dari informasi, dan literasi. Nah, berikut ini saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, hambatan fisik. Hambatan fisik terjadi manakala komunikator tidak dapat melihat komunikan secara fisik karena berbeda lokasi. Yang kedua, hambatan psikologis. Individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, minat, dan motivasi yang karenanya dapat membuat masing-masing individu melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Perbedaan ini dapat menciptakan hambatan komunikasi. Yang ketiga, hambatan sosial. Terjadi karena setiap individu memiliki latar belakang budaya yang berbeda, sehingga akan berbeda pula ketika mengirimkan dan menerima pesan. Yang keempat, hambatan linguistik. Hambatan linguistik terjadi manakala dalam proses komunikasi kita memberikan ekspresi yang tidak tepat, penafsiran yang tidak tepat, menggunakan kata-kata yang ambigu, serta penggunaan kosakata yang tidak sesuai. Nah, yang kelima, hambatan teknis. Ini terjadi ketika seseorang sebagai komunikator menggunakan yang lemah dan sinyal jaringan telekomunikasi yang kurang memadai. Yang keenam, hambatan pelebar informasi. Ini terjadi ketika banyak sekali informasi yang ada, namun personal mempunyai keterbatasan dalam menyerap informasi yang ada. Yang ketujuh atau yang terakhir, hambatan literasi. Hambatan literasi digital adalah hambatan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, strategi dalam komunikasi organisasi. Ada beberapa membuat dalam bentuk tulisan. Langkah awal ini untuk menghindari hambatan komunikasi adalah membuat catatan. Catatlah setiap percakapan dan lihat adakala kesalahan dalam proses berkomunikasi. Dengan begini, setiap pihak dapat melihat fakta dan kejelasan yang terjadi dalam proses komunikasi. Yang kedua, buat pemberitahuan akan tenggat waktu. Masukkan dalam kalender tenggat waktu yang diperlukan dalam sebuah tugas ataupun proyek. Komunikasikan pemberitahuan ini kepada seluruh anggota tim dan pastikan setiap orang mengetahui tenggat waktunya. Inilah cara untuk menghilangkan hambatan komunikasi yang kedua. Yang ketiga, mendengarkan orang lain. Hilangkan persepsi, pikiran, atau perasaan yang ada buat sendiri. Hilangkan persepsi, pikiran, ataupun perasaan yang kecewaan dan bahkan stres. Cobalah untuk lebih mendengarkan apa yang dikatakan seseorang. Perhatikan kata-kata dan tujuan yang dimaksud oleh orang tersebut. Jika tidak merasa jelas, mintalah orang tersebut untuk mengklarifikasinya. Nah, yang keempat, lebih fokus dengan tujuan, tugas atau proyek yang sedang dikerjakan. Langkah selanjutnya untuk menghilangkan siapa yang akan bertanggung jawab pada apa. Ini akan menjadi landasan yang kuat dalam menjalin tugas, sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi ataupun pekerjaan yang tumpang tindih. Buatlah perencanaan mencakup tujuan, langkah yang dilakukan dan orang yang bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Ini menjaga setiap orang tetap fokus dan tahu harus menemui siapa jika membutuhkan sesuatu. Jika Anda menerapkan ini secara berulang-ulang saat terjadinya hambatan komunikasi, perencanaan akan membuat kita melewati hambatan itu dengan mudah. Pikiran dan perasaan yang dibuat-buat itu juga akan hilang. Tidak ada lagi ruang untuk interpretasi dan persepsi masing-masing. Nah, yang kelima, adakan pertemuan tatap wajah. Cara selanjutnya ini dapat dilakukan untuk menghilangkan hambatan komunikasi fisik. Maka pertemuan tatap wajah ini merupakan cara untuk memastikan bahwa setiap orang di dalam tim telah memahami tujuan yang ada. Ini juga mampu membuat tim untuk melihat masalah yang terjadi dan menemukan cara untuk mengatasinya. Nah, yang keenam, hilangkan pembatas yang hierarki. Jangan takut untuk menentang ide tradisional yang dimiliki organisasi. Hilangkanlah batasan hierarki yang sering menjadi hambatan komunikasi. Sebagai pemimpin, buatlah setiap tim merasa bahwa suara mereka juga dan gagasan yang mereka miliki untuk organisasi tanpa memberikan gelar yang mereka miliki. Inilah cara agar menumbuhkan komunikasi yang terbuka dan menghilangkan hambatan komunikasi. Nah, yang ketujuh, membangun komunikasi proaktif sebagai prioritas. Langkah selanjutnya ini untuk menghilangkan hambatan komunikasi, untuk membangun komunikasi yang proaktif dan menjadikannya sebagai prioritas. Jika terdapat kegagalan, maka penyebabnya adalah komunikasi. Jika membangun komunikasi proaktif, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide atau gagasan yang dimilikinya. Dan ketika tim Anda dihadapkan dalam masalah, Anda dan tim akan menemukan solusi untuk mengatasinya. Nah, yang terakhir, belajar dari kegagalan komunikasi yang lalu. Ketika Anda menemui kegagalan, maka Anda tahu akan letak di mana miskomunikasi dan bagaimana cara mengatasinya. Ini akan menjadi rambu-rambu peringatan bagi Anda di kemudian hari. Belajarlah dari pengalaman masa lalu dan jadikan pengalaman tersebut sebagai alat yang dapat membantu Anda menghilangkan hambatan komunikasi di hari ke depan. Nah, itulah tadi mengenai hambatan dan bagaimana strategi dalam mengatasi hambatan di dalam komunikasi organisasi. Sekian materi dari saya. Terima kasih dan saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.